Yo guys, welcome back to my channel. Welcome back to Cluster Model Kit channel. Kembali lagi bersama gue Ivan. Dan kali ini kita akan mereview satu buah action figure Marvel Legends Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, without any further ado, let's just review this guy and check it out guys. Oke guys, so jadi ini adalah box bagian depan dari Marvel Legends Doctor Strange ya. Cuma figurnya udah gue keluarin. Udah nggak sabar buat unboxing. Ini bagian sampingnya dan ini bagian belakangnya. Dan di sini ada lambang Doctor Strange ya. Ini bagian belakangnya, gambar kotaknya sih keren banget ya, dengan ilustrasi si siapa Doctor Strange itu. Yang pasti ini keren banget ya kalau kita bisa ngumpulin dari Wong sampai ke siapa nih, kayak si Dreamwalker ini, apa siapa sih, Sleepwalker. Nanti kita bisa mendapatkan figur dari Rintrah ya, si muridnya temennya Doctor Strange kali ya, gue lupa ya itu siapa. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. So oke guys, ini dia adalah action figure dari Marvel Legends Doctor Strange. Dan ini adalah Wanda, atau kita bisa sebut dengan Scarlet Witch. Tapi kita nggak akan membahas Wanda dulu ya, jadi ini minggir dulu. Jadi kita akan membahas Doctor Strange dulu. Menurut gue ini keren banget sih ya. Ini mungkin adalah action figure Marvel Legends Doctor Strange yang paling keren sih menurut gue ya. Paling mungkin mukanya paling mirip ya, kalau kita lihat ya, mirip dengan Benedict Cumberbatch ya. Kemudian efek ininya juga gue suka nih, efek sihirnya ya. Kemudian yang paling gue bikin amazed adalah efek ini ya, efek bajunya. Bajunya ini kelihatannya nih bukan movie ya, comic accurate ya. Jadi di movie-nya kan memang bajunya seperti ini desainnya ya. Desainnya itu comic accurate. Dan kita dan kita bisa lihat di sini detail beltnya ini juga sangat-sangat mengagumkan ya. Jadi lebih kelihatan berwarna dibandingkan pendahulunya. Dari belakang juga jubahnya ini keren banget ya. Jubahnya keren banget. Cuma ada kekurangannya, yaitu ininya nih nggak ada potongannya nih. Nah ini bagian apa sih, bagian jubah panjang ini nggak ada potongannya, dan ini kaku sih sebenarnya. Jadi dia tidak bisa bergerak dengan leluasa ya. Jadi kalau mau diposein macem-macem kayaknya agak cukup terbatas ya. Jadi nggak bisa ngengkang gitu kakinya ya. Well, that's too bad. I think Hasbro have to fix this or maybe make some improvement on this clothes. Tapi overall ini gue suka banget ya. Kalau kita deketin lagi, ini mukanya juga udah mirip banget dengan si Benedict Cumberbatch. Ya nggak 100% mirip, tapi udah mirip dia lah gitu. Mungkin tulang pipinya tuh udah mirip-mirip dengan Benedict Cumberbatch. Dan ini kita bisa juga lihat ya, ini kalung Eye of Agamotto-nya juga cukup detail. Dan tadinya gue pikir ini adalah pencetan ya, jadi bisa ada suaranya gitu, tapi ternyata bukan. Dan kalau kita lihat ini sangat-sangat mengagumkan ya detailnya ya. Walaupun ini sebenarnya gue cat sih ya, jadinya emasnya jadi kelihatan lebih terang, dan ada ijo-ijonya di tengah ya, jadi kayak time stone gitu. Dan kalau kita lihat beralih ke muka Benedict Cumberbatch-nya untuk lebih deket ya, ini menurut gue ini warna putihnya agak kurang sih ya, jadi mungkin akan gue cat lagi nanti ya. Terus kalau kita lihat ke bagian belakang kepalanya, it's very nice. It's already similar with the Benedict Cumberbatch ya. Dari tulang hidungnya juga kelihatan banget mirip ya. Ini gue suka ya, dari samping nih gini gue suka banget. Ini juga gue suka. Well, dari depan lebih mirip lagi. Overall gue suka banget dengan Doctor Strange yang kali ini. Sculptingannya tuh bagus banget, keren banget, mirip banget dengan Benedict Cumberbatch. Dan gak lupa juga dengan selendang atau jubah dari si Doctor Strange ini ya, cape-nya ya. Ini Cloak of Levitation-nya ini gue amazed banget ya. Si Hasbro bikinnya sih bener-bener amazed ya, karena kita bisa ngeliat di sini detail-detail kayak fabricnya, terus detail ininya ya, detail kayak motif Cloak of Levitation-nya juga keren banget gitu ya. Jadi kayak mirip di film. Nah bagian sini gue suka banget nih, bagian detail ini ya. Ini sih keren banget ya. Dan juga kayaknya walaupun catnya sih mungkin masih ada yang miss ya, tapi ya oke lah, bisa gue perbaiki nanti ya, bisa gue cat ulang lagi. Dan yang bikin gue I don't know ya, ini menurut gue sih kalau misalkan dipasang di Doctor Strange
hanya seperti ini aja, jadi cuma kayak ditaruh aja gitu. Nah, ini udah kelihatan dia pakai selendang. Menurut gue sih ini udah cukup oke sih, tapi gue nggak tahu beberapa orang masih agak komplain dengan pemasangan Cloak of Levitation ini ke badannya si Doctor Strange ini. Kalau menurut gue sih ya oke-oke aja lah, kan juga bakal gue pajang doang ya, nggak gue mainin. Jadi menurut gue sih ini udah oke. Dan dibandingkan dengan Doctor Strange sebelumnya sih, memang yang di No Way Home tuh ada bolongannya, dan di jubahnya ini ada tusukannya, jadi bisa ditancepin gitu dan lebih kokoh. Tapi menurut gue, I don't know, I prefer this one. Gue lebih pilih yang ini. Gue nggak tahu dengan kalian gimana. Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Ya, dan selanjutnya kita akan beralih ke efek sihirnya. Ini efek sihirnya ini seperti ini ya. Ini tangannya si Doctor Strange. Dan ini menurut gue sih keren banget ya. Ini detailnya juga, wow. Detailnya sih dapet ya. Detailnya sih dapet banget ya. Dan ini bahannya juga nggak murahan sih menurut gue ya. Nah, ini bahannya juga nggak murahan, jadi nggak lembek, nggak keras juga, halus lah. Kali ini bikinannya halus, dan dapat dua ya, dapat dua, satu yang kecil, satu yang gede size-nya, diameternya itu beda. Nah, ini menurut gua dua-duanya sangat-sangat detail, dan well, I'm amazed with this magic effect of Doctor Strange. Oke, untuk artikulasi, untuk bagian kepala ini bisa muter 360 derajat ya. Dan bisa, wow, bisa dongak ya, so, like this. Ini bisa dongak kayak begini, tapi nggak bisa dongak banget ya. Dan ini menurut gue cukup oke lah ya. Dan tangannya bisa bergerak ke samping juga, bisa diputer juga. Dan ini ada double ball joint ini, double joint ya, bukan ball joint, double joint ya, seperti ini ya. Dan yang di sebelah kanannya juga. Dan ini pinggang torsonya bisa diputer nggak sih? Oh, torso bisa diputer, tapi kelihatannya sih nggak bisa diputer. Bisa sih diputer 360 derajat, tapi gue nggak mau maksain. Dan torsonya itu juga bisa ini ya, membungkuk bau gitu ya. But kalau misalkan dilihat dari samping, ini bagian sini agak sedikit agak sedikit aneh sih. It's a little bit weird from this side view. Dan kalau misalkan dia bisa ke belakang juga, dan ke belakang juga ini agak aneh ya, kayak patah gitu ya. Tapi ya who cares lah, gue sih nggak terlalu mempermasalahkan ini. Cuma memang kalau misalkan kita lihat dari depan nih kayak agak jadi kayak robot ya ini si Doctor Strange ya. But if we make a body like this, ini kelihatan keren banget ya. Proporsinya sih menurut gue udah oke banget. Proporsinya sih bagus banget kalau gue bilang ya. Well, oke, kita beralih ke bagian kaki. Bagian kaki ini bisa, ya lagi-lagi tertahan oleh jubahnya ya. Tapi kalau dipaksain sih bisa aja ya. Ini bisa ke depan juga, ya bisa ke belakang juga. Tapi nggak bisa banget karena kehalang sama jubahnya ini. Kemudian bisa nekuk juga kayak gini. Ya lagi-lagi double joint ya. Jadi bisa nekuk yang bagus sih menurut gue ya. Ini kalau diposein terbang sih harusnya sih oke sih. Dan ini bagian kakinya, bagian fitnya ini bisa begini ya. Kemudian bisa puter juga. Dan satu lagi mungkin bisa, nah bisa sampai ke arah begini. Ini seakan-akan bisa lari Doctor Strange-nya. Dan menurut gue itu cukup bagus. Yang sebelahnya juga sama begitu juga. Kemudian bagian tangannya juga ini bisa diputer ya. Ini dan ini bisa muter begini juga. Dan ini menurut gua oke lah. Ini artikulasinya sih seperti biasa ya. Marvel Legends punya ada sedikit kemajuan untuk bagian artikulasi. Bagian artikulasinya udah oke banget dan fleksibel ya. Jadi bisa diposein macem-macem lah. Keren sih menurut gua ya. Oke, jadi ya menurut gue ini Doctor Strange kalau misalkan diposein terbang kayak gini sih, ini keren juga sih sebenarnya sih. Jadi mungkin kalian perlu beli kayak action base gitu buat action figure ya, atau mungkin pakai yang nggak tahu, pakai yang Gundam punya bisa apa enggak ya. Tapi harusnya sih pakainya yang khusus buat action figure sih ya. Nah ini kalau diposein terbang lagi kayak gini nih, ini keren banget sih guys. So cool man, so cool.
Oke guys, so itu dia tadi video gue mengenai review action figure Marvel Legends dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan menurut gue ini overall adalah action figure Doctor Strange yang terbaik menurut gue, mulai dari sculptingnya, dari detail bajunya, dan akan gue kasih nilai 8 ya. Jadi 8 out of 10. Sama dengan movie-nya, gue kasih nilai 8 juga ya untuk in the Multiverse of Madness. Well, itu aja video dari gue, dan please like and share video gue, and tinggalkan komentar kalian jika kalian punya komentar lain, and please subscribe my channel as well, and I'll see you in the next video guys. And I'm Ivan, I'm signing off now, and bye guys.